عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلون الجنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تدخلون الشفاعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kegiatan bertanya hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada kekasihnya, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kegiatan daripada seorang umat yang setia kepada nabinya. Ta'zim, takrim kepada yang mulia Tunku Raja Imam Imam Masjid. Ta'zim kepada panitia masjid, remaja masjid, pengatur khatib, donatur masjid. Ta'zim kepada para hadirin sidang jamaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan gure-gure, urensyik yang telah berhadir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Segala meluntuan membaca dua rukun al-khutbah ala kadar sebagai bahan renungan ulangan tentang pelajaran yang pernah kita dengar menyangkut dengan kondisi roh, kondisi jawang gedaya sesudah bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan suci Ramadan yang alhamdulillah telah kita lewati, 20 Ramadan kita telah meraih maghfirah dan rahmah. Kemudian 10 yang akhir kita menanti aitiqum minan nar, dan di pagi hari raya bak bengah uru raya Allah Subhanahu wa taala nepilih orang yang nepilih Nabi, kemampuan kepada orang yang Nabi, sehingga di bengah huru raya Allah necap, Allah stempel bak buku dengan kalimat itqum minan nar, itqum minan nar, lepas daripada neraka. Kalau dalam bahasa Aceh, hana jadeh damang neraka. Bak buku orang tersebut yang sip syarat, bak buku orang yang gelaksanakan ibadah wajib, puasa dan sembahyang, kemudian getamah dengan sunnah-sunnah yang orang yang dipilih oleh Allah, itqum minan nar. Baik dalam Ramadan mengucapkan istighfar ataupun tidak pun mengucapkan istighfar, Allah memberikan keampunan dengan berkat bulan Ramadan. Yang penting baik bungih Allah lang bulannya. Yang penting sagai selama bulannya baik marah Allah nyan gejuk kegedanyo simbol lepas daripada neraka. Hana jadeh damang pedahai bak pintu neraka kalian mentulih nan pakan ada kesalahan yang sudah terlanjur, saboh kesalahan, saboh metulih bak buku
dan saboh nan metulih bak pintu neraka. Tapi dengan berkat bulan suci Ramadan, khusus kepada umat Nabi Muhammad, itu kum minan nar, hana jadeh tamang bak buku gahapus, bak pintu neraka pun terhapus. Namun sebelah belin keukenya katanya kembali berlayar di dalam bumi Allah. Sebelah belin ukenya katanya kembali menjalani aktivitas yang iblis laknatillah pada hari raya menangis. Makanya saahnya mereka sedang mencari celah. Yang bak bengahoro raya kalhimau di mengadu bak komandan cukup hek dagoda. Sebelah belun ni tarabi. Ternyata bak bengahnya gepampun oleh Allah dengan begitu saja. Gepampun oleh Allah dengan begitu mudah. Menangis. Nyan kelehnyan mereka kembali mencari celah. Bak orang yang malim akan mencari celah kesilapannya. Bak orang yang kaya dipreh wate yang tepat untuk menggodanya. Bak orang miskin juga difitat oleh iblis pajan kesempatan yang pah. Maka oleh karenanya digetanya pun sebagai sasaran daripada mereka juga harus atau tamohon ba Allah bergebi taufik li Allah sehingga iblis tersebut tidak mampu. Iblisnya hai temung deh. Karena awai dilea kalau kepegang oleh Allah ba iblis. Kah iblis manya kana goda manusia goda ju. Long bihak. Ikah perle manusia baik deuh ikah. Kah bedeuh ka manusia jeut. Ikah perle bejak katamang ba ati manusia kayak sah ba nafsu je. Untuk itebit ide-ide yang salah jeut lungbi. Tapi han katemeng goda hamba-hamba lun. Menye hamba lun han katemeng goda dekah. Hana manusia yang mampu melawan godaan iblis. Hanya saja gepesiblah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia yang mampu melawan. Hanya memohon kepada Allah. A'udzu, aku berlindung ya Allah. Aku berlindung padamu. Seraya manusia berucap, Allahumma ghafirli ma salafa minadz dzunub. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku yang telah lalu. Ma salafa minadz dzunub. Waqsimni ma baqiya minal ajal. Ya Allah, jagalah. Ya Allah, nebi perisai. Ya Allah, nelindung. Waqsimni, nemaksumlun ya Allah, ma baqiya minal ajal, selama usiaku ke depan ya Allah. Sampai ehna batas usia lung dijaga sihat. Yang awai ne puampun, yang kalheuh neuli uke ne jaga sihat. Itulah kalimat yang sangat cocok kita ucapkan di saat bulan yang laganya. Hadirin yang dirahmati Allah, napet buah perkara, ada 4 perkara yang membuat iblis bangga, yang membuat iblis leluasa, yang membuat iblis begitu mudah menggoda manusia. Napet buah perkara, atau dengan kata lain, kita wajib menjauhkan 4 perkara. Yang pertama, jahil. Jahil adalah tidak mengetahui ilmu agama. Walau IQ-nya sempurna, walau nalarnya hebat,
Tapi kalau tidak mengerti ilmu agama, nyo gebuhnan jahil. Beda dengan orang yang lemah IQ. Itu namanya baladah, lawan daripada fatanah. Tanpa ada ilmu agama, maka tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk menjalankan agama. Ketika tidak mampu menjalankan agama, itulah sasaran empuk daripada iblis la'natillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang yang mengerti, yang ada ilmu agamanya menyangkut dengan sembahyang wajib tau. Nyan sembahyang wajib lagai buat. Orang yang na ilmu agama menyangkut sunnah-sunnah dalam sembahyang wajib. Karena ilmu baru mampu sembahyang dengan sunnahnya. Gekaji lau. Misal contoh sembahyang gekaji lau, merupanya na ilmu dalam sembahyang itu khusyuk, tadarru', muraqabah. Karena ilmu tentangnya baru iganya mampu geimplementasikan ilmunya dengan sembahyang iganya. Iganya ilmu tentang puasa, yang keehnan mampu iganya berpuasa. Ilmu iganya tentang berbohong, ehnan ke iganya akan gejauhi berbohong. Ilmu iganya tentang menipu, larangan menipu, ehnan ke iganya akan menjauhi penipuan. Itu semua tidak menyangkut dengan IQ, tidak menyangkut dengan nalar, tidak menyangkut dengan pangkat, tidak menyangkut dengan jabatan. Itu menyangkutnya dengan ilmu agama. Maka kepegah ilmu dalam Islam itu bagaikan lautan yang kita tidak tahu sedalam mana dasarnya dan seluas mana luasnya. Yang pertama sekali, maka gekele Nabi tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Yang kedua, makanan. Yang katanya perhatikan dalam kehidupannya, kalau sudah berbicara dengan ibadah, kalau sudah mau berbicara dengan taubah, kalau sudah berbicara dengan inabah, kalau sudah berbicara dengan menahan maksiat, kalau sudah berbicara jalan ke surga, itu wajib kita tempuh, wajib kita perhatikan masalah makanan yang masuk melalui mulut, yang tersimpan di dalam perut, yang di atasnya terdapat hati sanubari. Di atas tempat makanan, ia hidup makanan, lang perut tanya, ia perut lambung sebelah kiri, itu terdapat hati sanubari atau disebut dengan qalbi. Inan ke masalah makanan pula yang tulang perutnya. Yang pertama, yang Lumbu Isa gelarang dalam agama adalah pasal makanan haram, makanan haram, baik haram ainnya atau haram uang yang didapatnya. Kaitamang makanan haram lang perut na dua buah efek. Yang pertama, han'i beribadah, yang menang begahlah agama. Atas nama kaitamang makanan haram lang perut, nyewahana hawa ke ibadah, kecuali dia bekerja pada tempat ibadah. Ai kerja bahagian ibadah, menyahanai kerjanya hanapeng. Tapi kalau beribadah untuk ikhlas, beribadah sebagaimana Allah tuntut, nyuhan mampu apabila karena di dalam makanan haram. Yang pertama. Yang kedua, bila pun dia mampu, Allah tidak menerimanya. Tiga mampu, Allah terima.
Han geterima ibadah orang yang pajuh haram. Auzubillah. Yang kedua, makanan syubhat. Syubhat itu di bawah haram. Remang-remang tidak tahu asal usulnya, tidak jelas bahan bakunya, siapa yang membuatnya. Nah, hidup 50% ke halal, 50% tu curiga ke haram. Itu namanya syubhat. Nyan menyekenang makanan syubhat melemahkan kekuatan ibadah. Han nyan bila deke yang sunat yang wajib gehon. Karena kekuatan ibadah kan ngan raya bohfa. Kekuatan ibadah kan karena raya tuling ruang. Tapi kekuatan ibadah itu adalah sesuatu yang Allah jo, sesuatu rahmat yang luar biasa. Mengkenang makanan syubhat, gepinah kekuatannya oleh Allah. Bila mampu ibadah geterima, nyan beda dengan haram. Ibadah geterima punya syubhat, cuman bak pubut he. Yang kelhe makanan halal. Atad road, peng road, dapat jauh rumah road. Menyo berlebihan, menyo kalebih daripada kebutuhan. Nyo juga menyebabkan lemahnya ibadah. Kelezatan ibadah. Han musapat dengan kelezatan makanan. Nyan Rasulullah yang pegang. Gepegah lagi nyan, gepraktek lagi nyan. Rasulullah hantam gepajuh makanan kenyang. Rasulullah bahkan geusaha pakiban perut gak nyan bermusupit perut supaya bekna rasa ada. Pakan bekna rasa ada, bek lei tamang makanan lang perut. Bek getume lidah agaknya lei rasakan yang lezat. Karena asai kalale dengan lezat makanan, kelezatan ibadah tetap dicabut oleh Allah. Yang konsep Allah. Rasulullah menunggu pegang menyangkut dengan manga ibadah gekelin le Rasulullah. Nal heboh perkara dalam dunianya yang menyebabkan lun galak. Habbaba ilayya dunyakum salasah. Yang pertama an-nisa, istri. Nyan ngon istri lun bahagia. Maka Nabi hana perlu selingkuh. Karena Nabi bahagia tak ngon istri, maka Nabi hana payah selingkuh. Alhamdulillah. Getanyo yang gebi Allah bahagia ngon permoh. Nyo hana payah selingkuh. Yang kedua at-tayyib, wangi-wangian. Ya, Nabi galak dak wangi-wangian tu pula. Nyen bahagia agaknya minyak wangi. Sehingga minyak wangi khusus agaknya. Yang galak agaknya pakai banbe. Kemudian yang kelhe wa ja'altu qurrata aini fi shalah. Saya bahagia dalam sembahyang. Sembahyangnya merupakan qurrata ayun gih Nabi. Itanyo qurrata ayun istri, qurrata ayun tanyo anak, qurrata ayun tanyo harta. Ngon anak senang tanyo, yang qurrata ayun gekeun. Ngon perumoh senang tanyo, yang perumoh yang qurrata ayun bahkan geyulake oleh Allah kan. Dalam Al-Quran geyulake min azwajina min zurriyatina qurrata ayun. Le Rasulullah kon ngon anak mentang igonyan item bahagia ke. Kon promoh mantang yang menyebabkan gaknya bahagia. Sembahyang bahagia. Lam sembahyang gerasa mangat Rasulullah. Nyan kebukti bahwa lam ibadah nyeuna mangat. Teman dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam, wahai anak manusia yang hana tamang kafi. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya cok bahagia lang masjid kepada Allah. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya minta ketenangan lang masjid. Bak masjidnya nalung kubah senang, lang masjidnya nalung kubah bahagia kepada Allah. Dan ayat-ayat lain yang menyatakan ibadah memang ada lezatnya.
Duk lang masjid memang nak mangat je. Duk alam dayah nak mangat roi. Mahan hai idu anak tanya alam dayah. Beut bak kubur na, menyo hana mangat hana urang tim ya beut bak kuburnya. Tengah-tengah malam siro tetap beut. Dumna tagai sedekah. Hana urang hai gia tim mat dayah. Gasien ke? Han ke kubah balai beut untuk kami tapeng. Pakan na mangat inan. Nyan mangat nyan kelezatan dalam ibadah. Hai tim mesapat dengan kelezatan makanan. Tiap puas-puas dro dengan makanan. Hai paju jual taro dah ada masalah. Tapi hai tim mesapat dengan kelezatan ibadah. Yang kedua, yang kelihatu lil amal. Payah jiuh bak katanya panjang cita-cita dunia. Panjang cita-cita dalam kehidupan dunia. Letat po rencana ke uka. Tapi dunia tak. Letat po hawa ke uka. Tapi mati ke nama sagai. Nyan hana berharap kemangat ibadah. Hana berharap untuk beribadah. Dan hana berharap untuk jiuh daripada godaan iblis. Nyan merupakan tulang kalau diibaratkan bagi binatang yang kita sebut anjing. Tuliang menyibarat saya nyan tuliang. Talet tak timba menyena tuliang samping rumah. Barang kajian tetap ijak lom biji. Menansit menyena lam hati tanya panjang harapan letat puhawa ke atas dalam dunianya. Nyo iblis hani pelha nyan tuliang begitu. Mangkiban saya tunggu. Pakiban solusi ji. Kerja laju. Baik kubah ibadah bak kerja. Sambil bekerja baik na rencana. Nyo thonu ke lona gantong rumah. Nyah gebi. Bila bak tak kerja na peng untuk tabda rumah, silakan. Sahabat-sahabat Nabi Naji yang gebda rumah. Tapi dalam hatinya tidak terikat dengan rumah. Nya ke dua tonte lon gantong moto. Nyan hanggebi rupanya dalam agama. Bila bak tak kerja na peng bloju. Ulama-ulama katanya pakai motor tapi hatinya tidak terikat dengan mobil tersebut. Hatinya tidak pernah berencana. Mana kau tunggu pegah gantungkan cita-citamu setinggi langit? Bukan cita-cita dunia. Yang you gantungkan setinggi langit bukan cita-cita hidup sesudah lahir. Tapi gantungkan cita-citamu pada hidup sesudah mati. Sekarang kita hidup kita hidup sesudah lahir. Kan ada nantinya kita hidup sesudah mati. Nyan cita-cita untuk hidup sesudah mati gantungkan setinggi langit. Nyan galak taat Allah. Nyo menyumatilun kibancara nyo tempat ihlam alam kubur raudhatun min riyadil jannah. Yang galak taat Allah. Nyo kibancara lun lang padang mahsyar be na lamuro tarik benar naungan bemerempak dang ayu payung liwaul hamdi Rasulullah. Nyan cita-cita yang gayu lam agama. Yang lain bersihkan cita-cita dunia, bekerja terus bekerja, beribadah tanpa henti. Bila nak gejuk lebih oleh Allah, nyan kepu yang kagejuk. Ada yang terpakai orangnya ke nata terencana baru. Ada yang terpakai lusa ke nata yang terencana orangnya. Han gebi planning sama dengan han gebi planning untuk cita-cita dunia. Menan lam agama nyan lang bab tasawuf bagi yang tuang-tuang tasawuf. Kemudian yang terakhir be'na bagatanya lemah iman. Lemah kekuatan iman. Punya lemah kekuatan iman nyo kecelah yang ditamong iblis laknatillah, yang dibisik kelezatan-kelezatan semu, yang dipengut danyo dengan janjian-janjian bohong oleh iblis. Karena iji lihai goda danyo ipluang igoda urang begitu urang nyan kagak tamang kape ipluang. Segelam utamang kape hai belega. Asai kalimah kekuatan iman kaitamang ji.
Igoda bluk kita mengkapinya kai plunya ikun ana bariun, saya lepas. Long hana long tanggung jawab ikunan. Long hana long tanggung jawab kekah. Ya thai urang kali igoda terus bak kapi kai kun long hana long tanggung jawab. Artinya baik kalau ke bantuan tengah balung di padang masya, baik kalau ke bantuan balung tengah di alam neraka. Nyanyi nawai kai pugah. Ikun bak iman nu, ikun bak jawang urang yang kata mengkafi. Hadirin yang dirahmati Allah, nyankeh di antara yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi sebelah bulan gugur. Mudah-mudahan tak demang dalam bulan Ramadan, bulan yang lebih bila Allah katanya umat Muhammad. Di antaranya yang perlu kita persiapkan, yang pertama adalah ilmu agama. Teruslah kaji ilmu agama, tambah ilmu agama perharinya atau paling kurang per minggunya. Kemudian berhati-hatilah dengan makanan walau itu milik kita. Walaupun kita makan tidak ada yang melihat apalagi melarangnya. Kemudian jangan berpanjang-panjang cita-cita. Jangan membesarkan cita-cita dunia. Lebih baik jangan mencita-citakan dunia karena ada bab tawakal. Menyerahkan semua urusan kepada Allah dalam urusan dunia, dalam urusan makanan, sebagaimana dalam firman Allah, ufawwidu amri ila Allah, gayukeun badanya lung serah mandum ba Allah, innallaha basirum bil ibad, Allah maha melihat kepada hambanya. Dan yang terakhir, be lemah iman, cara ji bela meratib, bela berzikir, bela memikirkan tentang makhluk ciptaan Allah, bela memikirkan sifat-sifat Allah, bela berhayal lagi hayalan para wali Allah, hayalan-hayalan tentang kematian, hayalan-hayalan tentang alam kubur. Itu yang menjadi penggerak, itu yang menjadi lokomotif getanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Lebih dan kurang dua lekemah jinulun tuan baca dua rukun al-khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ما استعاذك عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ولذكر الله أكبر.